Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dimanapun adik-adik berada, adik-adik tetap sehat, sukacita di dalam Tuhan. Walaupun kita ibadah masih lewat video, tapi pada saat kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita terus bersukacita ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kau sudah memberikan kesehatan kepada kami semua. Pada pagi ini Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati kami, tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Berkati Cik Joyce yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik masih ingat nggak bagaimana Allah menyertai bangsa Israel dalam perjalanan yang sangat jauh untuk menuju tempat yang sudah Allah janjikan bagi bangsa Israel? Ya, banyak hal ya adik-adik yang sudah Allah lakukan bagi bangsa Israel. Nah, apa saja ya? Ya, Allah menyertai bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan Allah juga memberikan mereka makanan dan minuman, dan juga Tuhan Allah membuat mereka menang di dalam peperangan. Nah, sekarang adik-adik ya, sekarang mereka sudah sampai adik-adik di kaki gunung Sinai. Lalu kira-kira apa yang akan terjadi adik-adik? Ya, hari ini kita akan cerita tentang Allah membuat janji. Janji seperti apa ya adik-adik? Ya, yuk kita dengar yuk. Lalu Musa pergi menemui Tuhan Allah di atas gunung. Allah memberitahukan kepada Musa ada hal yang sangat penting yang harus disampaikan kepada bangsa Israel. Lalu Musa turun dari gunung Sinai, dan Musa berkata kepada bangsa Israel, Allah ingin kalian tahu bahwa Allah menyelamatkan dan menjaga kalian semua, karena kalian sangat istimewa dan kalian akan selalu menjadi miliknya. Maka dari itu, jadilah kalian orang-orang yang setia dan taat kepadanya. Kemudian orang Israel menjawab dengan gembira, segala yang difirmankan Tuhan Allah akan kami lakukan. Lalu Allah mengatakan kepada Musa untuk bersiap-siap. Dalam 3 hari Allah akan menunjukkan kemuliaannya yang besar kepada orang Israel. Allah akan berbicara kepada mereka dari gunung. Lalu mereka bersiap-siap menuju di kaki gunung Sinai. Tetapi mereka sebelum menuju ke sana, mereka mencuci pakaian mereka. Dan mereka menunggu di kaki gunung Sinai. Tiba-tiba adik-adik terdengar suara petir yang sangat keras, disertai dengan kilat yang menyambar di langit. Awan asap menutupi gunung itu. Orang Israel sangat ketakutan. Seluruh gunung bergoncang. Ketika Allah turun di atas gunung, lalu Allah sendiri berbicara. Kira-kira apa ya adik-adik yang dikatakan Tuhan Allah? Lalu Tuhan berkata, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kemudian Allah memberitahukan kepada bangsa Israel dan kepada kita 10 perintah.
Lalu Allah mengatakan supaya mereka mengutamakan Allah dan mengasihi Allah, serta selalu berbuat baik kepada orang lain. Musa memberitahukan apa yang Allah katakan kepada bangsa Israel. Lalu orang-orang Israel berkata, segala yang difirmankan Tuhan Allah akan kami lakukan, dan kami akan taat. Lalu Musa membangun sebuah tempat untuk berdoa di kaki gunung Sinai. Dan ia mempersembahkan persembahan kepada Allah. Lalu Musa mengambil darah binatang dan menyiramkannya kepada bangsa orang-orang Israel, dan juga Allah menyiramkannya kepada batu di mana tempat mereka berdoa. Darah melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kemudian Allah memanggil Musa, dan Musa naik ke gunung untuk menerima loh-loh batu yang di atasnya Allah menuliskan hukum dan perintah-perintahnya. Nah, adik-adik, bisakah kita mentaati perintah Allah dengan baik sama seperti bangsa Israel ini, adik-adik ya? Kita tidak taat dan kita berdosa. Oleh karena itu, kita memerlukan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Ia mengasihi kita. Ia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Mestinya kita yang mati karena dosa-dosa kita. Karena Tuhan Allah sayang dan mengasihi kita, Ia mau berkorban bagi kita, adik-adik. Nah, adik-adik, penebusan dan karya Tuhan Yesus mati di kayu salib membawa kita sebagai anak-anak Allah yang percaya kepadanya. Dan Tuhan Yesus juga mau supaya setiap dosa-dosa kita Tuhan sudah ampuni, dan kita mau menjadi anak-anak Allah yang mengasihinya dan mentaati segala perintah-perintahnya. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita diajar untuk selalu taat. Taat seperti apa, adik-adik? Ya, kita mendengarkan suara Tuhan melalui koko-koko dan cici-cici pada saat mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan juga kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, adik-adik ya. Walaupun adik-adik masih kecil, kita mau adik-adiknya belajar untuk mengasihi Tuhan Allah kita. Karena Tuhanlah yang selalu menjadi kekuatan kita ya adik-adik ya, dalam kita menjalani hari-hari kehidupan. Nah, kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat membawa kita semakin taat dan mengasihi Tuhan. Nah, adapun ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 2a yang berkata, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu. Kita ulangi lagi ya. Keluaran 20 ayat 2a. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu. Nah, di sini kata-kata Tuhan ya adik-adik ya. Adik-adik warnai ya. Ya, demikianlah cerita kita pada hari ini adik-adik ya. Ya, sebelum kita menutup ibadah kita,
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Ajarkan kami untuk selalu taat dan mengasihi Tuhan di dalam hari-hari kehidupan kami Bapa. Terima kasih kalau Engkau ada bagi kami Bapa. Engkau adalah juru selamat kami. Berkati kami Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, terima kasih ya sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Jaga kesehatan dan terus mengerjakan tugas-tugasnya ya, supaya dapat diupload di Instagram. Sampai minggu depan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.